Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Keuangan Sri Mulyani belum lama ini, beberapa hari setelah kenaikan BBM bersubsidi Pertalite dan solar, itu mengatakan kepada wartawan bahwa kenaikan BBM bersubsidi ini akan menurunkan jumlah rakyat miskin. Ini tentu pernyataan ini menarik untuk disimak, karena dari mana logikanya kenaikan BBM akan menurunkan jumlah rakyat miskin di Indonesia. Karena sebelum BBM naik itu sudah ada pengumuman tentang rencana kenaikan BBM. Itu aja sudah menaikkan harga-harga kebutuhan pokok, dan begitu Presiden Jokowi menyatakan BBM naik, Pertalite menjadi 10.000 dari 7.650, langsung semua kebutuhan bahan baku, pembangunan dan sebagainya naik signifikan. Beberapa teman sudah mulai menghentikan semua kegiatan usahanya yang berkaitan dengan kontrak pembangunan, pembuatan furniture dan sebagainya, karena memang nilai kontraknya tidak memenuhi untuk menjalankan usahanya, berhentilah. Ini saya wawancara dengan salah seorang ibu yang sudah sepuh, yang dia itu berjualan pakaian bekas di pinggir jalan di pasar, di sebuah pasar di Solo. Ibu itu namanya Bu siapa lupa saya, Bu Siem apa siapa itu, dia tinggal di Sangkrah, di Kelurahan Sangkrah, dan beliau hanya beberapa kali menerima bantuan dari pemerintah itu berupa beras. Yang berupa uang itu hanya satu kali, itu katanya diberikan oleh Pak Polisi. Coba kita simak pernyataan ibu ini, yang mudah-mudahan pernyataan beliau itu bisa menjadi pemberitahuan atau acuan bagi pemerintah bahwa BLT yang selama ini dibangga-banggakan oleh pemerintah akan menurunkan jumlah orang miskin ternyata tidak tepat sasaran. Ibu ini juga mengaku ketika Gibran mencalonkan diri sebagai wali kota, itu dia didatangi oleh tim sukses Gibran dan mengatakan bahwa ibu ini sebenarnya mendapatkan bantuan rumah, tapi kenyataannya ibu ini masih tetap kos di sebuah tempat di Sangkrah sana, dan bantuan itu tidak sampai kepadanya. Siapa yang salah, siapa yang tidak, yang menutup perbantuan dari ibu ini. Dan mungkin selain ibu ini ada ibu-ibu yang lain yang mengalami hal sama. Terima kasih, kita coba simak pernyataan beliau ya. Enten kertunen ya tak, sing kan 2020 Nggih. Untuk kesana abang itu. Oh. Pinten angsale pinten kalau mben? Beras apa? Oh, beras nggih. Nek uang dereng angsal, arto dereng tahu. Dereng. Angsal. Nanya ke pasar mriki Bapak Polisi niku. Oh, nggih. Itu ku angsal ping kalih teng mriki. Kok ngene kaya Mbah kon tau entuk bantuan duit dereng, bisa ada dereng. Terus diparingi. Terus paringi surat pas enten niku 1.200.000. Nggih. Kalih 300. Nggih bareng kalih Mbak iki. Oh, nggih. Terus sakniki dereng angsal mlih niki kan enten BLT mlih mboten angsal. Memang anu nggih, napa kelurahan Bu kudune? Sangkrah ta Bu nggih? Coba mungkin tak konfirmasi kali Lurah Sangkrah. Mungkin wargane gantian. Ora di omah, gek men kok ngajak ngene Pak Gibran. Nggih. Kok gambare napa sing gesek niku ditekoki. Lah Mbak, sampean pun tau entuk bantuan. Lah omah napa mau kok mriki mboten di omah kok niku pengekos kali kok saya gede aku. Kok ajeke mboten tau di omah teng Sangkrah ngomong nyewa. Lah niku datane untuk bantuan rumah. Iki salah sasaran Mas. Nggih, kudu dielingke, Mbah. Mungkin rak tekan Gibran niki, insyaallah sampai ke wali kota niki. Lah putrane jenengan pinten? Gangsal. Gangsal. Ning pun mentas danten. Dereng. Dereng nggih. Barep dereng. Ngastana apa Bu kerjane? Oh, bocah mboten
gendeng ya betul gendeng. Nah ini dia patah hati itu. Oh alah, nggih nggih nggih. Biasanya yang film yang bergaya betul film gitu kan. Di wangi pulang gitu. Dan itu mbak ngertos kalau sengani. Kalau kan nyambut gawe, kalau senganan terus lara masakan. Terus aku tekak ada. Oh alah, nggih nggih nggih. Nggih muga-muga mengke tekan mriku Bu. Kula omongke kalih anu. Pak Lurah kula temonane nyimpen. Lah bapak dalamnya putih. Kula kentingan mriki. Nggih. Itu tadi wawancara singkat saya dengan Ibu Semi. Dia tinggal kos di daerah Sangkrah, daerah Demangan katanya. Dia selama ini jualan di kawasan di sebelah baratnya, di jalan pinggir jalan gitu, di Pasar Ledok Sari, Solo. Dia mengaku, saya coba terjemahkan karena dia memakai bahasa Jawa. Itu dia mengakui sudah pernah menerima bantuan dari pemerintah tapi berupa beras. Itu pun sekarang sudah tidak menerima lagi. Pernah menerima uang berupa uang itu 100.200.000 itu dari katanya dari bapak-bapak polisi ya di pasar itu, di Pasar Ledok Sari. Setelah ditanya apakah pernah menerima bantuan dan dia mengatakan tidak pernah dan dapat bantuan dari bapak polisi katanya. Saya tidak jelas apakah bantuan itu berupa apa, saya nggak tahu. Karena dia tidak bisa menjelaskan lebih panjang lagi. Yang kedua, dia pernah mengajukan bantuan ke Wali Kota Gibran. Itu kata timnya Pak Wali, itu ibu ini sudah ada catatan menerima bantuan rumah. Tapi dia mengatakan sampai sekarang tidak ada bantuan itu. Nah itu berhenti di mana bantuan yang katanya sudah tercatat di Pemkot itu. Itu yang saya tangkap dari wawancara dengan Bu Semi, dan mungkin masih banyak Bu Semi lain yang mengalami nasib yang sama, yang memang bantuan langsung tunainya tidak sampai ke sasarannya. Mudah-mudahan VT ini bisa sampai ke pembuat kebijakan dan mengubah kebijakannya sehingga bantuan yang diharapkan pemerintah bisa menurunkan angka kemiskinan itu betul-betul sampai dan tepat sasaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.